Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Pada video sebelumnya kita dikenalkan tentang redox, kemudian dari situlah kita mengenal istilah bilangan oksidasi atau muatan dari suatu atom. Nah, sekarang kita bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa atau ion. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang urutan prioritas untuk menentukan bilangan oksidasi. Ya, jadi ini akan digunakan langkah-langkah ini untuk menentukan bilangan oksidasi atom. Yang pertama adalah ini yang diulang lagi ya. Untuk golongan 1A itu logam itu selalu positif 1 biloxnya. Kemudian untuk golongan 2A logam itu biloxnya adalah positif 2. Berikutnya urutan ketiga adalah H itu hidrogen. Hidrogen itu memiliki bilangan oksidasi positif 1. Jadi apabila ini artinya ditemukan nanti suatu atom dalam suatu senyawa, maka ini cara bagaimana kita memprioritaskan menentukan bilangan oksidasinya dengan ketentuan seperti ini. Jadi misalnya seperti golongan 1, biloxnya adalah plus 1, golongan 2 adalah plus 2, kemudian hidrogen adalah selalu positif 1, dia berubah ketika kemudian nanti kita lihat dia tidak dalam prioritas ya. Kemudian untuk fluor F yang berikutnya adalah bilangan oksidasinya min 1, kita tahu ini adalah golongan 7 sehingga pada umumnya adalah negatif 1 untuk mencapai stabil seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kelima, urutan yang kelima adalah prioritas untuk oksigen itu selalu negatif 2. Jadi kalau kita memberikan prioritas pada oksigen dalam menentukan bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya adalah selalu min 2 karena dia non-logam. Non-logam itu sudah mulai bilangan oksidasinya negatif. Kemudian prioritas berikutnya adalah untuk golongan 7A. Jadi 7A itu muatannya atau bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Tadi kita bahas golongan 7A tersendiri itu untuk fluor juga sama, dia negatif 1. Itu dia lebih dulu untuk diprioritaskan dalam menentukan bilangan oksidasi. Nanti kita penjelasan ini akan lebih mudah difahami mungkin dalam bentuk contoh ya menentukan bilangan oksidasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk golongan 6A. Jadi golongan 6A ini memiliki prioritas terakhir dalam menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa, yaitu dia memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Sementara untuk oksigen saja itu prioritasnya lebih dulu ya. Kita lihat di sini, kita lihat ulang lagi bahwa oksigen itu untuk oksigennya saja golongan 6A dia memiliki prioritas lebih dulu dibandingkan unsur-unsur atau atom golongan 6A yang lainnya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk selalu dipahami dan diingat ya prinsip ini atau dasar-dasar untuk memprioritaskan bagaimana kita dalam menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa. Kita lihat misalnya contoh ya, menentukan bilangan oksidasi misalnya kita lihat dalam menentukan bilangan oksidasi untuk NaH. Menurut prioritas maka biloxnya yang harus didahulukan dari sini adalah karena Na itu golongan 1, prioritasnya lebih dulu daripada H, maka kita akan tentukan berapa bilangan oksidasi H, ya, kita akan tentukan berapa bilangan oksidasi H dalam senyawa NaH. Na dalam hal ini karena terletak pada golongan 1A dan dia mendapatkan prioritas utama ketika dalam senyawa NaH, maka kita tuliskan bahwa bilangan oksidasi Na adalah positif 1. Kemudian bilangan oksidasi H-nya masih tetap kita akan cari. Berikutnya, nah jumlah bilangan oksidasi kita diingatkan untuk dasar-dasar bilangan oksidasi tadi bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu selalu 0. Sehingga apabila Na positif 1, maka kita akan bisa dapatkan bilangan oksidasi untuk H-nya adalah, ya, karena harus 0 ya jumlahnya, maka H-nya adalah harus negatif 1. Sehingga kalau dijumlahkan dia akan bermuatan 0 keseluruhannya. Jadi bilangan oksidasi dalam senyawanya adalah sama dengan 0. Karena itu
ketentuan atau ketetapan yang dibahas tadi ya. Dan kita dapatkan bahwa bilangan oksidasi H itu adalah negatif 1. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa H itu selalu positif ya. Jadi kalau kita menentukan H-nya sebagai prioritas, maka dia adalah muatannya atau bilangan oksidasinya positif 1. Tapi dalam hal ini dia bersifat atau bermuatan negatif 1. Maka ini senyawa ini dinamakan senyawa-senyawa hidrida apabila H-nya negatif 1. Yang berikutnya adalah ClO-. Cl yang kita tanyakan berapa biloxnya. Kemudian ini adalah jenis ion. Jadi berbeda dengan contoh tadi NaO2, NaO, maka NaO itu tergolong senyawa, sedangkan ClO- itu tergolong ion. Nanti kita akan lihat bahwa jumlah muatan atom-atom atau jumlah biloks atom-atom dalam senyawa ion adalah sama dengan muatannya. Kita lihat ya. Kita kembali lagi ke sini prioritasnya. Apabila kita punya 2 atom yaitu Cl dengan O, lihat di urutan ini Cl tidak ada ya. Dalam urutan prioritas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu tidak ada Cl-nya. Nah, baru kita temukan di prioritas ke-5 karena di sini mengandung oksigen, maka kita tentukan bahwa oksigen di sini biloxnya adalah -2. Jadi kita tentukan dulu bilox dari oksigen pada senyawa ClO-, pada ion ClO-, oksigennya adalah -2. Jadi dia mendapatkan prioritas untuk ditentukan terlebih dahulu biloxnya. Ya. Nah, ini jadi biloxnya kita ketahui -2 untuk oksigen, maka kita akan dapatkan di sini, kita jumlahkan dengan bilox dari oksigen tadi, -2, maka jumlahnya adalah harus sama dengan muatan dari ion tersebut, yaitu -1. Jadi kita bisa bacakan ini adalah angka berapa apabila dijumlahkan dengan -2, itu akan menghasilkan negatif 1 atau -1. Nah, secara matematis kita tentu sudah bisa menjawab adalah bahwa di sini harus plus 1. Jadi ketika plus 1 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 1. Dan ini kita katakan bahwa Cl memiliki bilangan oksidasi positif 1. Padahal kita tahu Cl sebagai unsur golongan 7A itu pada umumnya adalah negatif 1. Inilah yang menunjukkan bahwa Cl atau golongan-golongan 7A itu biloxnya bisa dimulai dari negatif 1 hingga plus 7. Di sini kita lihat muatannya adalah plus 1 pada ClO-. Berikutnya adalah pada pada ion CH3COO-. Ya, ini juga masih ion contohnya. Yang ditanyakan adalah berapa bilangan oksidasi dari C yang pertama. Di sini ada 2 C. Unsur-unsur yang membentuk senyawa senyawa ion CH3COO adalah terdiri dari 3 unsur atau atom, yaitu unsur C, unsur H, dan unsur O. Nah, kalau kita lihat dari urutan prioritas untuk menentukan bilangan oksidasi yang terlebih dahulu kita akan tempatkan pada ion tersebut adalah tidak memiliki urutan C ya yang pertama. Tapi kini kita temukan ada H ya yang bisa kita dapatkan untuk menentukan prioritas terlebih dahulu dalam menentukan bilangan oksidasi. Jadi nanti di sini H ini kita tetapkan biloxnya sama dengan plus 1. Kemudian yang berikutnya adalah oksigen. Jadi kita juga akan menentukan atau menetapkan bilangan oksidasi oksigen di sini adalah -2. Kecuali nanti di sini ya oksigen yang keduanya. Kita lihat pembahasannya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita tuliskan dulu rumus strukturnya. Kita ingat bahwa C itu adalah unsur yang memiliki 4 tangan ya. 4 ikatan, berarti kita tempatkan pada yang pertama itu CH3, berarti sebanyak 3H yang diikat oleh C. Kemudian pada ikatan yang berikutnya itu dia mengikat atom C yang kedua. Atom C kedua ini berikatan dengan 2 atom O. Yang pertama adalah dengan rangkap 2. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan ikatan tunggal dengan oksigen dan oksigen ini keseluruhannya muatan dari ion ini adalah negatif 1. Ya, dan ini dimiliki oleh oksigen yang kedua. Nah, selanjutnya kita seperti tadi bahwa kita sudah menentukan bahwa prioritas bilox yang kita tetapkan terlebih dahulu adalah mengikuti urutannya. Berarti kita tempatkan di sini dengan mengabaikan dulu ikatan antara C dengan C,
Maka kita dapatkan bilox H-nya kita tentukan di sini masing-masing adalah plus 1. Kemudian kita ingat bahwa dalam keseluruhan ikatan ini kalau dijumlahkan bilangan oksidasi atom-atomnya yaitu H itu adalah harus 0. Karenanya kita akan mendapatkan bilangan oksidasi C yang pertama ini adalah negatif 3. Ya, menyeimbangkan dari 3 positif yang dimiliki oleh masing-masing atom H. Dengan cara yang sama kita akan tentukan juga karena oksigen di sini prioritasnya adalah negatif 2 untuk oksigen yang pertama, tetapi untuk oksigen yang kedua ini adalah negatif 1. Ya, karena di sini dia sudah menangkap 1 elektron. Dan ini menjadi muatan dari keseluruhan ion. Kemudian dengan cara yang sama kita jumlahkan ya oksigen yang pertama min 2 dan oksigen yang kedua adalah min 1 sehingga C akan memiliki bilangan oksidasinya positif 3 karena jumlah keseluruhannya harus 0. Nah, pada contoh ini berarti C memiliki 2 harga bilangan oksidasi, jadi bervariasi. Yang pertama adalah negatif 3, yang kedua adalah positif 3. Seperti ketentuan tadi sebelumnya bahwa C itu bilangan oksidasinya pada video sebelumnya yaitu adalah memiliki bilangan oksidasi dengan harga min 4 hingga positif 4. Nah, yang berikutnya, contoh yang ketiga ini adalah NaO2. Yang ditanyakan adalah O-nya berapa? Bilangan oksidasi O-nya berapa? Kita tahu bahwa Na ini adalah urutannya mendapat prioritas yang pertama, ya, sehingga kita akan menentukan Na di sini biloxnya adalah positif 1, karena dia juga golongan 1A. Gitu ya. Nah, jadi kita tetapkan dulu Na sebagai positif 1 karena dia harus diprioritaskan. Baru kemudian kita lihat bahwa di sini ada 2 atom oksigen, maka kita tambahkan dijumlahkan setiap bilox dari atom-atom penyusun senyawa tersebut. Jadi karena ada 2, tambahkan 2 dikali bilangan oksidasi oksigen yang kita cari. Nah, jumlahnya harus sama dengan 0 karena ini adalah senyawa. Ya, kita ingatkan lagi bahwa jumlah dari bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa adalah sama dengan 0. Nah, dengan cara matematika kita akan pindahkan positif 1 di ruas kiri ke ruas kanan sehingga tandanya menjadi negatif 1. Kemudian kita akan dapatkan jawabannya untuk yang ditanyakan yaitu bilox dari oksigen adalah sama dengan negatif 1/2. Ini adalah cara menghitung matematika biasa ya. Nah, apabila oksigen itu bilangan oksidasi min setengah, ya, jadi min setengah ini adalah bilangan oksidasi untuk oksigen, maka oksigen ini dikatakan superoksida ya, sebagai superoksida. Karena negatif muatannya adalah atau biloxnya adalah negatif setengah. Dan pada umumnya kalau dalam prioritas ya urutan menentukan bilox oksigen itu harusnya adalah negatif 2. Tapi di sini dia kalah prioritasnya dibandingkan dengan Na sebagai golongan 1A. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang menentukan bilangan oksidasi. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.